Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan teman-teman. Izin kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai materi hukum surat-surat berharga mengenai obligasi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 beranggotakan 8 orang, yaitu Sarah Ramadhani, Muhammad Al-Farid, Deha Febria Filansi, Puja Mesya Valenda, Filan Yahya, Devin Arnold Liputra, Septina Dwi Marisa, dan terakhir Pak Harezi. Baik, langsung saja. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan kami, Muhammad Al-Farid. Kepada Farid, silakan. Terima kasih Hilan sebagai moderator. Yang pertama, saya akan membacakan mengenai pembahasan apa saja yang dibahas di dalam obligasi. Yang pertama, ada pengertian dan contoh dari obligasi. Yang kedua, ada jenis-jenis dari obligasi. Yang ketiga, ada perbedaan obligasi dan saham. Selanjutnya, yang keempat, ada pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan obligasi. Yang kelima, ada klasifikasi dari investasi obligasi. Yang keenam, ada faktor-faktor yang mempengaruhi harga obligasi. Selanjutnya yang terakhir ada macam-macam dari risiko obligasi. Dari obligasi yang kita bahas pada hari ini ada latar belakangnya, yaitu obligasi merupakan surat berharga atau bukti pengakuan utang berjangka waktu menengah dan panjang yang diterbitkan oleh emiten dan dapat diperjualbelikan. Obligasi termasuk salah satu jenis sekuritas berpendapatan tetap. Pendapatan tetap tersebut diperoleh dari pokok pinjaman dan pembayaran bunga yang akan diterima secara periodik pada saat jatuh tempo. Obligasi dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu pihak pemegang obligasi atau investor dan pihak perusahaan atau emiten. Pada dasarnya, obligasi ini merupakan surat pernyataan utang perusahaan terhadap pemilik obligasi. Dengan munculnya pasar keuangan, tentu memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk mendapatkan dana lebih dan mendapatkan modal yang besar tanpa harus ke bank untuk meminjam uang sebagai modal yang harus melalui prosedur-prosedur panjang dan lama. Sehingga berdasarkan uraian di atas, kelompok penyaji akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang terkait dengan obligasi. Selanjutnya saya komunikasikan kepada moderator. Baik, terima kasih Farid. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Puja. Kepada Puja, disilakan. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai pengertian dan contoh dari obligasi. Obligasi biasa diartikan sebagai surat pengakuan utang atau surat utang. Obligasi diterbitkan oleh pihak berutang kepada pihak yang berpiutang. Penerbitan obligasi disertai perjanjian untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya pada waktu yang ditentukan. Penerbit obligasi bisa disebut debitur dan pembeli obligasi adalah kreditor atau investor. Obligasi adalah surat utang yang bisa dibeli dan pembeli akan mendapatkan keuntungan berupa bunga. Obligasi adalah instrumen investasi yang bisa dipilih investor di pasar modal selain efek saham yang diperdagangkan. Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan nilai nominal dan waktu jatuh tempo tertentu. Adapun contoh dari obligasi ini yaitu yang pertama ada obligasi koorporasi. Obligasi koorporasi ini adalah obligasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan swasta nasional termasuk BUMN dan BUMD. Selanjutnya ada surat utang negara atau SUN. Surat utang negara ini adalah atau surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Selanjutnya ada suku koorporasi. Suku koorporasi merupakan instrumen berpendapatan tetap yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan BAPEPAM dan LKNP tentang efek syariah. Selanjutnya itu ada surat berharga syariah negara atau SBSN. SBSN ini merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah berdasarkan syariah Islam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19/2008 tentang surat berharga syariah negara atau SBSN. Kemudian ada efek beragun aset atau EBA. Efek beragun aset ini adalah efek bersifat utang yang diterbitkan dengan underlying aset sebagai dasar penerbitannya. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Puja. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sarah. Kepada Sarah, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu materi tentang pengaturan obligasi.
Ketentuan mengenai surat utang negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Terkait penerbitan obligasi daerah, OJK mengeluarkan 3 ketentuan, yakni yang pertama Peraturan OJK Nomor 61/POJK Nomor 4 Tahun 2017 tentang dokumen penyertaan pendaftaran dalam rangka penawaran umum obligasi daerah atau sukuk daerah. Yang kedua, Peraturan OJK Nomor 62/POJK Nomor 4 Tahun 2017 tentang bentuk dan isi prospektus dan prospektus ringkas dalam rangka penawaran umum obligasi daerah dan sukuk daerah. Yang ketiga, Peraturan OJK Nomor 63/POJK Nomor 4 Tahun 2017 tentang laporan dan pengumuman emiten penerbit obligasi daerah dan sukuk daerah. Dan yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2021. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari obligasi. Yang pertama yaitu berdasarkan sisi penerbit, ada 3, ada obligasi pemerintah, obligasi korporasi, dan obligasi pemerintah daerah. Yang kedua berdasarkan nominal, ada obligasi konvensional dan obligasi retail. Dan yang ketiga berdasarkan imbal hasil, ada obligasi konvensional dan obligasi syariah. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sarah. Selanjutnya materi yang sama akan dibacakan oleh Devin. Kepada Devin, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan membahas tentang jenis-jenis dari obligasi. Yang tadinya itu berdasarkan jaminan, yaitu ada secured bond. Yang kedua itu unsecured bond. Selanjutnya berdasarkan hak penukaran, yaitu yang pertama adalah obligasi konversi, yang kedua obligasi tukar, yang ketiga obligasi beli, dan yang keempat putable bond. Yang selanjutnya berdasarkan pembayaran bunga. Yang pertama adalah obligasi kupon, yang kedua obligasi tanda bunga atau yang biasa disebut zero coupon bond, yang ketiga obligasi kupon tetap atau fixed coupon bond, yang keempat yaitu adalah obligasi kupon mengambang yaitu floating coupon bond. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tentang perbedaan obligasi dan saham. Yang pertama yaitu perbedaan berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, surat saham adalah bukti sah kepemilikan perusahaan, beda dengan obligasi. Sedangkan obligasi hanya sebagai bukti piutang saja. Jadi obligasi bukan tanda kepemilikan sah bagian dari perusahaan. Dan selanjutnya perbedaan masa berlaku. Obligasi memiliki tanggal jatuh tempo. Setelah penerbit membayar utang dan kupon bunganya kepada investor, keuntungan yang didapat berhenti sampai di sana. Sementara masa berlaku saham tidak ada batasnya. Selanjutnya perbedaan berdasarkan harga transaksi jual beli, yaitu naik turunnya harga saham memang sangat bergantung pada kondisi tertentu. Dengan begitu, risiko yang investor hadapi cukup besar, berbeda dengan harga obligasi yang tidak terpengaruh terhadap kondisi keuangan. Investor tetap memperoleh keuntungan berdasarkan ketentuan sebelumnya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Devin. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rezi. Kepada Rezi, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi mengenai perbedaan obligasi dan saham. Yang selanjutnya adalah perbedaannya besar keuntungan. Obligasi dan saham memiliki nilai keuntungan yang berbeda. Keuntungan dari obligasi terpaku pada ketentuan bunga pada surat obligasi. Sementara keuntungan saham lebih besar karena berasal dari jumlah saham yang investor miliki dan hasil laba perusahaan. Jika perusahaan memperoleh laba besar dari bisnisnya, investor juga mendapatkan cipratannya. Selanjutnya, pajak dari segi pajaknya. Investor pemegang saham harus membayar pajak karena adanya dividen termasuk jenis pendapatan. Namun pembayarannya tidak investor lakukan sendiri karena terpotong otomatis dari dividen. Sementara pajak dalam obligasi sudah termasuk dalam biaya perusahaan. Baik, saya akan membacakan tentang materi selanjutnya, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan obligasi. Yang pertama itu kelebihan obligasi. Yang pertama, memperoleh keuntungan dari surat aset modal yang harganya lebih tinggi. Yang kedua, surat utang bisa dijadikan sebagai jaminan dan agunan. Yang ketiga, mendapatkan kupon atau misbah secara periodik dari efek bersifat utang yang dibeli. 4. Tingkat imbal hasil sudah diperhitungkan pada awal investasi. 5.
terjamin dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara atau Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Yang terakhir, bunga-bunga dibayar secara reguler sampai jatuh tempo dan ditetapkan dalam persentase dari nilai nominal. Sekian, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Rezi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Feby. Kepada Feby, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait materi dengan kekurangan obligasi. Jadi kekurangan obligasi ini ada 6 poin. Pertama itu tingkat bunga pada obligasi sangat bergantung pada besaran bunga di pasar keuangan. 2, meski termasuk sebagai investasi yang aman, obligasi tetap memiliki risiko gagal bayar, terlebih jika peminjam tidak mampu membayar bunga dan pokok utang. 3, obligasi punya risiko capital loss. 4, risiko default, yaitu risiko default merupakan risiko yang ditanggung investor atas ketidakmampuan emiten melunasi obligasi pada waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak obligasi. Yang kelima yaitu callability lebih rendah karena emiten memiliki hak untuk membeli kembali obligasi dari investor sebelum waktu jatuh tempo. Dan yang terakhir yaitu risiko nilai tukar mata uang, yang mana risiko ini dapat terjadi pada obligasi yang dibeli dalam satuan mata uang negara lain. Selanjutnya adalah terkait dengan klasifikasi dari investasi obligasi. Jadi menurut Kohn et al. Dalam buku Pertiwi tahun 2013 itu menyatakan bahwa obligasi memiliki klasifikasi yang penting diantaranya 1. Klaim terhadap aset dan pendapatan perusahaan, 2. Nilai pari, 3. Tingkat suku bunga kupon, 4. Periode jatuh tempo, 5. Indentur, 6. Tingkat penghasilan sekarang. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Feby. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Ica. Kepada Ica, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga obligasi. Yang pertama, adanya perbedaan karakteristik dari obligasi itu sendiri mempengaruhi harga obligasi seperti obligasi yang menanamkan bunga tetap, floating rate, obligasi zero, kupon bond, obligasi konversi, dan income bond. Yang kedua, tingkat suku bunga. Yang ketiga, jangka waktu tempo obligasi. Yang keempat, risiko untuk tidak menerima bunga maupun pokok pinjaman. Yang kelima, besarnya kupon rate dari obligasi. Yang keenam, faktor pembayaran pajak dari hasil atau pendapatan obligasi atau pajak obligasi yang dibayar per modal. Next. Macam-macam risiko obligasi. Yang pertama, interest rate risk. Yang kedua, reinvestment rate. Yang ketiga, call risk. Yang keempat, credit risk. Yang kelima, inflation risk atau purchasing power risk. Yang keenam, exchange rate risk. Yang ketujuh, liquidity risk. Yang ke-8, volatility risk. Selanjutnya, kesimpulan dari materi yang sudah dipaparkan, yaitu obligasi adalah jenis efek berupa surat pengakuan hutang atas pinjaman uang dari masyarakat dalam bentuk tertentu untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 3 tahun dengan menjanjikan imbalan bunga yang jumlah serta saat pembayarannya telah ditentukan terlebih dahulu oleh emiten. Obligasi atau bond adalah surat berharga yang berisikan tentang kontrak antara pemberi pinjaman atau investor dan peminjam uang atau emiten. Contoh dari obligasi seperti obligasi korporasi, surat utang negara, sukuk korporasi, surat berharga, syariah negara, efek bangunan aset. Perlu dipahami bahwa obligasi berbeda dengan saham, baik itu ditinjau dari fungsi, masa berlaku, harga transaksi jual beli, besar keuntungan, dan pajak. Serta obligasi memiliki beberapa keuntungan maupun kekurangan sebagaimana sudah dipaparkan di atas. Sekian, terima kasih.
obligasi. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ica. Dengan telah disampaikannya kesimpulan dari materi obligasi kelompok kami, maka berakhir pula lah presentasi dari kelompok 7. Saya selaku moderator izin memohon maaf dan apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.